Dari sisi taperingnya dulu ya, karena kalau, tadi, saya sedikit banyak, setuju juga bahwa, melihat data-data yang ada ini memang ada kemungkinan bahwa tapering dan, kenaikan suku bunga itu bisa lebih, cepat dari yang, eee, pertama diperkirakan gitu ya. Akan tetapi kalau kita lihat, ke beberapa data intinya sebetulnya juga, sinyalnya ini masih cukup mix gitu. Jadi mungkin kalaupun maju, majunya pun juga masih, eee sedikit dan belum terlalu bisa kita perkirakan bahwa, tapering ini akan, pasti akan berlanjut karena the main data yang saya rasa, The Fed, paling perhatikan adalah unemployment, di US. Nah, tentunya ini akan, mencoba untuk di-confirm dan di-balance dengan data pertumbuhannya sendiri dan juga data inflasi gitu ya. Kalau saya lihat sih memang, datanya so far masih mix dan, homework-nya Fed ini untuk, at least recover dari angka unemployment-nya ini PR-nya juga masih masih ada gap. Jadi, at least ini yang menurut saya akan masih menjadi prioritas dan selama ini masih, tetap akan disupport oleh, Fed, kita masih belum punya conviction yang, tinggi bahwa tapering-nya ini akan, jauh lebih cepat gitu ya. Memang indikasinya akan lebih cepat juga. Nah, kalau dari sisi Indonesia memang, ini juga balik ke bagaimana prospek, emerging market secara keseluruhan, Mhm. dan mungkin seperti saya sebutkan tadi, kalau kita lihat dari sisi stabilitas, kita oke, dari sisi, pertumbuhan, juga di atas kertas sebetulnya tahun ini tahun yang, lebih baik dibandingkan tahun lalu tentunya. Tapi data-data yang juga masih kita tunggu, ya contohnya juga, data dari, COVID, infection-nya sendiri gitu ya. Karena seperti kita tahu, beberapa negara mengalami, third wave dan takutnya ini karena kita baru ada, some seasonal, festivities, takutnya ini ada kemungkinan naik. Dan ini mungkin yang masih ditunggu juga. Untuk Mhm. Indonesia sendiri, di emerging market itu biasanya memang investor asing, they look for growth. Jadi selama kita bisa, membuktikan atau meng-confirm bahwa growth-nya itu memang, akan recover, saya rasa ini cukup untuk menjadi prospek dan apalagi juga dalam jangka yang kalau kita lihat lebih panjang Ya, lagi, jadi beyond cuman 2021 kita punya beberapa faktor yang masih mendukung juga gitu ya. Jadi saya oke. rasa sih memang masih cukup prospektif. Mhm. Kalau beberapa konsensus kan mengatakan, inflasi di Amerika Serikat di bulan ini, di bulan Mei begitu kan bisa mencapai 4,7 persen ya, compare to bulan, sebelumnya. Ini sehat, atau tidak begitu ya, memang dilandasi memang sebuah perbaikan yang signifikan atau hanya karena permasalahan supply chain? Jadi kalau dilihat dari angka-angkanya masuk ke kategori yang cukup sehat kah atau memang karena sebenarnya masih menyisakan PR sebenarnya di angka, atau rapot yang dibentuk ini nih, Pak Hendriko? Iya, jadi sebetulnya memang, inflation-nya itu kan jawabannya dua-duanya benar sih ya. Di satu sisi memang inflasi itu mencerminkan adanya recovery gitu ya, karena demand-nya juga recover. Tapi di sisi lain juga memang, problemnya ada di, sisi supply side-nya. Nah, kalau kita memang mengacu pada, statement dari The Fed yang mana memang, ya mereka harusnya yang paling tahu ya kondisi dan suhu ekonominya itu seperti apa. View-nya memang, saya juga setuju bahwa, karena memang ini lebih driven dari sisi supply side-nya, ada faktor dari, Mhm. keterbatasan supply, sebagian dari ini memang seharusnya transitory ya, dalam arti memang ini akan, temporary saja dan kemudian nanti akan normalizing lagi. Memang ini satu hal yang, pasar sendiri juga masih, ragu-ragu gitu ya, karena apakah, dengan demikian nanti once demand-nya itu benar-benar, pulih dan balik, apakah Fed Mhm. juga akan, bisa mengkontrol, hal tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai Fed-nya itu juga, behind the curve istilahnya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.